yaitu Bapak Erwin Sirkan SKG, sedangkan untuk Bilal Ananda Didi. Alhamdulillah kemarin infak kita mendapat Rp251.000, jadi total sampai malam ini ada Rp7.657.000. Saya ucapkan terima kasih kepada إذا جاء نصر
بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله الله Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. ولمن عندكم طالبين وليصفك راجين وبالهدى متمسكين مع اللغو مبتلين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى سرير الكرامة قاعدين ومن حور عين متزوجين ومن سدس واستبرق ولباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Ada empat golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Inilah tema ceramah kita pada malam hari ini. Surga adalah tempat yang sangat nikmat, sangat indah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan patuh dan taat kepadanya. Surga telah disiapkan
Apakah surga itu sudah ada sekarang? Sudah. Sebab dari dulu Nabi Adam pernah tinggal di surga. Karena dia melanggar perintah Allah, maka dia dikeluarkan oleh Allah dari surga karena tergoda oleh rayuan setan iblis laknatullah. Kita semua bercita-cita ingin masuk surga, tapi ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surga, dinanti, ditunggu kedatangannya oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ini luar biasa, sampai surga rindu kepadanya. Siapa mereka itu? Kata Rasul dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga rindu kepada 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang ini tidak pernah tiap hari dia meninggalkan Al-Quran. Diusahakannya setiap hari membuka Al-Quran. Bagaimanapun sibuknya kegiatannya, bagaimanapun padatnya kerjanya, waktunya susah, tetapi diusahakan setiap hari membaca Al-Quran. Orang ini dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan Ramadan seperti ini. Kalau dia belum membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, dia belum senang perasaannya. Masih ada saja kejanggalan dalam hatinya. Maka diusahakannya setiap hari membaca Al-Quran. Orang seperti ini dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang membacanya saja merupakan nilai ibadah. Tidak ada buku, tidak ada kitab di dunia ini yang membacanya beribadah dinilai-nilai ibadah kecuali Al-Quran. Berapa nilai ibadahnya? Sangat besar. Di luar Ramadan, 1 huruf dinilai 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun wahidun, dan jangan kau katakan alif lam mim itu 1 huruf. Bal alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif lam mim itu sudah 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Ini di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan bagaimana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Kalau di luar Ramadan 10, di bulan Ramadan 700. Kalau alif lam mim dikali 3 huruf berarti 700 kali 3. Begitu fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran sangat gede, sangat besar di bulan Ramadan. Lalu masih adakah alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Apalagi alasannya? Kecuali malas dan kecuali rayuan dan bujukan daripada setan. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, agar kita dirindukan surganya Allah, ayo kita buka kembali Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran kita taruh di lemari setahun tidak kita buka sampai berdebu. Debunya bisa dipakai untuk tayamum. Kalau tidak ada air kita tayamum dari Al-Quran. Saking tidak pernahnya dibuka Al-Quran, sejak dibeli atau sejak dikasih orang, tidak pernah dibuka sampai sekarang. Al-Quran, kata Roma Irama, orang yang menjaga lidahnya dari perkataan kotor, menjaga lidahnya dari perkataan yang menyinggung perasaan orang lain, menjaga lidahnya dari berkata hal yang sia-sia tidak ada manfaatnya. Memang lidah tidak bertulang, tak terbatas kata-kata, itu kata orang. Apa hikmahnya lidah kita posisinya ditaruh oleh Allah di dalam? Ayo kita perhatikan, kita renungkan. Lidah kok berada di dalam, kemudian dikasih pagar oleh Allah, dipagari dengan gigi kita. Begitu rapatnya disimpan lidah ini oleh Allah, kemudian dipagar lagi dengan gigi. Artinya, maknanya kita tidak boleh berbicara sembarangan.
Sebelum kita pastikan pembicaraan kita itu adalah pembicaraan yang benar dan bermanfaat, jangan kita ucapkan. Kan sekarang banyak yang hoax, ya, berita-berita hoax disebarkan. Ini berbahaya. Sebab dengan lidah orang bisa celaka, dengan lidah juga orang bisa bahagia. Karena itu dalam hadis Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar, atau kalau tidak bisa berkata benar, hendaklah dia diam. Diam lebih bagus daripada berkata sia-sia. Makin banyak omongan, makin banyak perkataan, makin banyak peluang kebohongan di sana. Oleh karena itu, kita jaga lidah kita agar kita dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasul, wa mut'imul ji'an, orang yang rajin memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Suka memberi. Ketika orang kelaparan, dia sudah antisipasi, ada makanan. Ada seorang perempuan pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Air cuma satu-satunya, satu gelas doang. Dia mau minum, dia kehausan, tapi dia lihat anjing juga kehausan. Diberikan air itu kepada anjing, lalu dia tidak minum, dia kehausan, mati dalam kehausan si perempuan pelacur ini. Satu-satunya kebaikan yang dilakukannya hanyalah memberi minum anjing yang kehausan tadi. Tapi dengan itu dia masuk surga, masyaallah. Lalu kenapa dia masuk surga? Karena dia rela berkorban demi orang lain. Bahkan bukan orang, bahkan hanya binatang, seekor anjing. Dia berkorban nyawanya untuk menyelamatkan nyawa anjing tersebut. Apalagi yang kita tolong, yang kita bantu adalah manusia, seseorang, apalagi itu sesama seiman atau sama-sama Islam. Masa kita tega membiarkan saudara kita dalam kelaparan? Maka pantas kalau dia berhak dan dirindukan surganya Allah, kalau dia rajin memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Ini di bulan Ramadan kesempatan. Banyak sekali saudara-saudara kita yang berpuasa lapar dan haus. Kesempatan bagi kita memberikan bukaan puasa kepadanya. Itu pahalanya sama dengan pahala dia menerima puasa min ghairi ayyakus, dan tidak sedikit pun dikurangi pahala puasanya sampai kepada kita yang kita memberikan bukaan kepadanya. Yang terakhir, kata Rasul yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, wasaimu fi Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ini kita ini. Kita yang menjaga puasa kita sejak awal sampai akhir, kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyiapkan satu pintu VIP, pintu eksekutif. Namanya pintu itu adalah pintu Ar-Rayyan. Tidak dilalui oleh orang yang tidak berpuasa, tetapi ini khusus hanya dilewati oleh orang-orang yang berpuasa. Nah, sekarang ini pintu itu lagi dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyambut kedatangan orang-orang yang berpuasa. Melalui pintu Ar-Rayyan tersebut sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jaga puasa kita dengan baik. Tinggal seminggu ke depan ini, jangan sampai ada yang merusak pahala puasa kita, ada yang merusak nilai-nilai puasa kita, sehingga kita tidak bisa melewati pintu Ar-Rayyan tadi. Inilah 4 golongan manusia yang dirindukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bila salah satu kita ada di dalamnya, kita rajin membaca Al-Quran setiap hari, kita menjaga lidah kita dengan benar, kemudian kita memberikan makan orang yang kelaparan, dan terakhir kita jaga puasa kita dengan baik. Ini orang-orang adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah dan rindu, dan surga sangat rindu kepada mereka. Yakin insyaallah kita semua adalah orang-orang yang senantiasa dinanti dan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك عفوا والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتقصرنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تبصرنا يا الله يا أرحم الراحمين بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا يا الله في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي